Ini kamar utama yang pernah ditempati oleh Apa dan Umaku dulu. Ian sudah membuka sebuah kamar utama di kediaman Han. Setelah Apa menikah dengan ibu tiriku, aku tidak mengizinkan mereka untuk masuk kemari. Jadi mereka menggunakan kamar lain. Lanjutnya sembari mempersilahkan Taehyung untuk masuk ke dalam. Kalau begitu, apa kita bisa menempati kamar ini sebagai kamar kita berdua? Tanya Taehyung. Ian mengaku setuju. Kita bisa tidur di sini. Mereka kemudian melanjutkan melihat area sekitar rumah. Kebersihannya masih sangat terjaga, meskipun telah ditinggalkan Jessica dan Crystal 4 hari yang lalu. Dan yang terpenting, tidak ada jejak-jejak yang ditinggalkan Jessica dan Crystal di sini. Kediaman Han sudah seperti rumah Taehyung dan Yeon dengan sebuah foto pernikahan yang dicetak besar terpasang di dinding ruang utama. Sepertinya kita harus mengulang foto pernikahan lagi. Yang itu aku terlihat jelek sekali, gerutu Taehyung. Mana ada opa jelek, imut begitu. Balas Yeon tak terima foto suaminya diajak oleh Taehyung sendiri. Terlihat seperti si cantik dan si buruk rupa ya. Jangan sembarangan bicara, suamiku tidak buruk rupa. Ia sudah merasa kesal di sana. Menggoda sang istri memang menjadi kebiasaan baru Taehyung. Junwoo sudah memperkerjakan beberapa orang di sana. Sementara orang yang bekerja dengan Jessica dan Crystal kemarin, semuanya sudah tidak dipekerjakan lagi demi menjaga privasi Yeon dan Taehyung yang menjadi penghuni baru di sana. Karena kebanyakan dari mereka memang orang-orang kepercayaan Jessica. Siapapun yang membela dan berpihak pada Yeon akan segera dipecat oleh Jessica kala itu. Jadi tak heran jika dulu Yeon merasa sangat asing dan tersiksa saat berada di rumah sendiri. Kemarin Aboji bertanya padaku, apa mungkin aku tertarik pada dunia bisnis? Ucap Yeon mulai bercerita ketika mereka sudah kembali masuk ke dalam kamar setelah berkeliling di sekitar kediaman Han. Aku bilang jika aku tertarik, bahkan sejak lama. Opa, aku juga ingin kuliah lagi. Kalau begitu pilih salah satu saja, karena kau sudah punya suami yang harus kau perhatikan juga di sini. Jangan sampai kesibukanmu membuatmu lupa akan keberadaan suamimu, balas Taehyung. Mana mungkin bisa lupa kalau bahkan setiap detik nama Opa selalu muncul di dalam pikiranku. Kau mencintai suamimu sampai sebesar itu ya? Kalau begitu, jangan pergi kemana-mana. Jadi ibu rumah tangga saja, kata Taehyung. Aku masih mempertimbangkan satu di antaranya. Kalau masalah cinta, cintaku jauh lebih besar daripada cinta Opa padaku. Cintaku yang jauh lebih besar, balas Taehyung. Oh ya, mana buktinya? Tanya Yeon. Lihat saja nanti, aku akan membuatmu memiliki Kim Junior baru setiap tahunnya, hingga 5 kali berturut-turut. Itu sebabnya jadi ibu rumah tangga saja, karena di rumah pekerjaanmu juga sudah banyak. Menjaga calon anak kita, kemudian mengurusnya setelah dia lahir nanti kan juga termasuk pekerjaan. Memangnya itu bisa disebut cinta ya? Bukankah itu namanya? Tanya Yeon heran. Bukankah anak bisa disebut sebagai buah cinta? Kalau buah cintanya banyak, artinya cintanya juga besar kan? Taehyung balas bertanya. Yeon sudah tertawa mendengar teori tak masuk akal yang keluar dari bibir sang suami. Tidak seperti itu juga, Opa. Buktinya Aboji dan Omoni hanya punya kau, tapi mereka tetap awet hingga saat ini. Kau hanya tidak tahu mereka saja, Yobo ya. Saat itu, aku sudah berusia 18 tahun, dan mereka mengatakan ingin memberikan seorang adik bagiku. Saat itu aku benar-benar stres sekali, memikirkan jarak yang begitu jauh antara aku dan adikku nanti. Cerita Taehyung yang membuat Yeon semakin merasa terhibur. Untungnya, acara bulan madu yang kesekian kalinya itu tidak membuahkan hasil. Menjadi anak tunggal memang kesepian, tapi memiliki seorang adik di usia dewasa bagiku tidak menyenangkan sama sekali, dan aku lebih memilih untuk menjadi anak tunggal saja. Karena sama-sama anak tunggal, kita jadi tahu suka dukanya tak memiliki saudara kan Opa. Itu sebabnya
Dulu aku memiliki keinginan punya anak lebih dari satu setelah menikah. Ucap YN. Aku juga ingin punya lebih dari satu, tapi tidak setelah dia berusia 18 tahun. Ngomong-ngomong soal Aboji dan Omoni, aku jadi rindu pada mereka opa. Ayo kita pergi main ke kediaman Kim. Hari ini Omoni bilang sedang belajar membuat kue. Kemam YN sembari melihat ponselnya yang terdapat beberapa pesan dari Haejin di sana. Taehyung menyanggupinya karena memang di kediaman Han sudah tidak ada yang perlu diurus lagi. Lagi pula dia juga masih menikmati hari liburnya sebelum Senin depan mulai bekerja di perusahaan. Astaga, aku jadi malu karena kalian berdua sampai datang kemari untuk mencicipi kue buatanku, ucap Haejin. Bukankah membuat kue adalah bakat terpendam Oma yang wajib dipendam selamanya ya? Celutuk Taehyung yang segera dihadiahi dolikan kesal Haejin. Kalau memasak memang jago, tapi kemampuan Haejin dalam membuat kue patut untuk dipertanyakan. Opa, jangan begitu. Harus bisa menghargai seseorang yang tengah berusaha. Peringat YN. Tapi kalau memang tidak enak, kalian harus bilang jujur ya. Jangan karena ingin menyenangkan perasaanku, kalian sampai rela berbohong. Ucap Haejin yang berusaha lapang dada menerima kritik dan saran. Kejujuran meskipun terasa pahit, tapi bisa menjadi suatu hal yang membangun untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lanjutnya. Ini tidak enak, Oma. Taehyung sudah berkomentar setelah mencoba kue buatan Haejin sesuap. Yan yang penasaran segera mencoba mencicipinya juga. Ini bukannya tidak enak, melainkan sedikit terlalu pahit, Omoni. Tapi tidak apa-apa, orang yang suka pahit pasti akan suka kue ini, komentar Yan. Menantuku memang pandai memberikan komentar positif, beda dengan anakku sendiri. Ucap Haejin sudah menatap Taehyung sinis di sana. Tidak sedikit terlalu pahit, melainkan sangat pahit, koreksi Taehyung yang membuat Haejin semakin kesal. Tapi karena dia sendiri yang bilang Taehyung dan Yan harus berkata jujur, jadi dia tidak bisa marah. Kue buatan Haejin adalah tiramisu. Memang harus mengeluarkan rasa yang sedikit pahit. Tapi sepertinya Haejin terlalu banyak menuangkan bubuk kopi, hingga rasa pahitnya terlalu dominan. Apalagi Taehyung sendiri bukan penggemar kopi, jadi tak heran kalimat semacam itu bisa keluar dengan lancar dari mulutnya. Aku jadi merasa tidak enak, kalian sudah jauh-jauh datang kemari, tapi malah tidak bisa makan kuenya, ucap Haejin. Kencana Omoni, kami datang juga karena sudah rindu pada Omoni. Balas Yan menghibur ibu mertuanya itu. Taehyungi, pergilah ke toko kue langganan Oma. Beli kue tiramisu dan beberapa kue lainnya untuk istrimu. Omoni tidak perlu, tidak apa-apa. Telah Yan merasa tak enak. Tidak apa-apa ya Boya, aku akan berangkat ke sana. Sudah lama juga aku tidak makan kue dari toko itu. Ucap Taehyung tidak merasa keberatan. Kau di sini saja ya Ena, temani aku. Akan aku tunjukkan beberapa album kenangan masa kecil suamimu. Yan sudah mengangguk antusias. Aku ingin lihat Omoni. Iya, di sini saja. Lagi pula sebentar lagi hujan akan turun. Aku tidak mau kau terserang flu, ucap Taehyung. Opa. Queen Bakery yang lokasinya terdekat dari kediaman Kim tutup karena suatu hal. Taehyung rela menerobos hujan deras untuk mencari cabang lain toko kue itu demi bisa menikmati sepotong kuenya. Taehyung menemukan yang lokasinya agak jauh dan tepat berada di sebelah rumah sakit tempat ia dirawat kemarin. Taehyung menatap bangunan rumah sakit itu, menimbang apakah dia harus pergi ke sana untuk melihat keadaan Airin. Taehyung menggeleng pelan. Situasinya masih belum memungkinkan, apalagi sang istri juga telah mengakui jika ia merasa terganggu dengan hubungan Taehyung dan Airin. Mungkin lain kali saja, jika Taehyung sudah mendengar Airin pulang ke apartemen, ia akan mengunjungi kakak perempuannya itu. Taehyung, Hyung, kau di sini. Taehyung balik menyapa seorang lelaki muda dengan jas dokternya yang tercetak nama Min Yoongi di sana. Iya Taehyung, aku sedang ingin makan dessert di sini. Juga
juga sekalian membeli beberapa titipan dari rekanku, balas Yunggi. Bagaimana kabarmu? Senang melihat kau sudah kembali pulih, juga ingatanmu yang telah kembali. Nih Yung, aku sudah merasa jauh lebih baik sekarang, balas Taehyung. Ngomong-ngomong, kau tidak pernah terlihat menjenguk Airin di rumah sakit. Kenapa? Hubungan kalian sedang buruk ya? Tanya Yunggi penasaran. Bagaimana kabar Airin Yung? Sahut Taehyung kemudian. Hubunganku dengan dia baik-baik saja, tapi memang aku belum ada kesempatan untuk datang menjenguk, jawab Taehyung. Masih sama saja Taehyung. Dia belum sadar sejak dibawa ke rumah sakit hari itu, balas Yunggi yang sudah membuat Taehyung tersentak. Belum sadar, tapi Oma bilang keadaan Airin sudah baik-baik saja, ucap Taehyung tampak kebingungan. Tidak bisa dikatakan baik juga, kondisinya masih begitu-begitu saja. Aku rasa itu bukan menyangkut tentang fisiknya yang lemah, melainkan ada hal lain yang membuat Airin enggan bangun dari keadaannya sekarang. Hyung, aku pinjam payungmu. Taehyung segera merebut payung itu dari tangan Yunggi. Yakin Taehyung, seru Yunggi melihat lelaki itu sudah membuka payungnya dan berlari menyeberangi jalan menuju rumah sakit. Bagaimana caranya aku bisa kembali ke rumah sakit nanti kalau tidak ada payung? Dasar anak itu, kata Yunggi sembari mengacak-ngacak rambutnya sendiri.